Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Kalam Pena yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperintahkan oleh Allah di bulan ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti kita ketahui bersama, Rasulullah pernah bersabda, "Sumu tasihu," maka saumlah kamu, maka kamu akan sehat. Maka pada kesempatan ini saya akan mengambil tema sehat selama melaksanakan ibadah Ramadan. Kesehatan adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita menyadari betapa besar nikmat sehat yang diberikan Allah tatkala penyakit sudah datang menggerogoti tubuh kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai umat Rasulullah yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari segala kenikmatan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk salah satunya adalah nikmat sehat. Maka dengan berpuasa Allah ingin menjadikan tubuh kita sehat jasmani dan sehat rohani. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips supaya dalam menjalankan ibadah puasa kita bukan hanya tenang secara lahir mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi juga kita mendapatkan kesehatan untuk badan kita. Maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Puasa kita bukan hanya menahan untuk tidak makan dari mulai subuh sampai dengan maghrib, tapi puasa juga mendidik nurani kita, mendidik rohani kita untuk senantiasa menahan diri kita dari segala gangguan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, maka Rasulullah memberikan beberapa contoh kepada kita bagaimana supaya dalam menjalankan puasa kita bisa betul-betul menikmatinya dengan tubuh yang sehat. Rasulullah mencontohkan, pertama, ketika kita melaksanakan saum, ada sunnah yang harus kita laksanakan, yaitu sahur. Maka seberat apapun kita terbangun di waktu sahur, kita paksakan demi kesehatan tubuh kita, kita sahur di sepertiga malam atau menjelang subuh dengan memperhatikan beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama, ketika kita sahur, maka disunatkan mengakhirkan sahur. Dan ketika kita berbuka, maka disunatkan untuk segera berbuka. Saat kita sahur, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, untuk kesehatan tubuh kita, maka perhatikan banyaknya asupan air minum yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita memerlukan kurang lebih 8 gelas air satu hari satu malam. Maka ketika kita sahur, mulailah sebelum kita mengkonsumsi makanan, kita mulai dengan meminum segelas air. Kemudian yang kedua, saat kita sahur, perhatikan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Pertama, tubuh kita memerlukan karbohidrat. Maka asupan karbohidrat itu jangan melebihi banyaknya asupan protein.
karena karbohidrat, protein, kemudian sayur dan buah itu harus seimbang di dalam tubuh kita. Protein memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan selama siang hari. Kemudian juga karbohidrat juga memberikan kepada kita tenaga untuk menjalankan aktivitas kita. Untuk sayur dan buah itu sangat berperan penting di dalam tubuh kita untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh kita. Maka saat kita sahur, perhatikan ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah. Kemudian kalau perlu ketika sahur kita mengkonsumsi suplemen supaya pas di siang hari kita beraktivitas dengan segala rutinitas kita sehari-hari, badan kita terasa sehat. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang berpuasa, pola tidur kita jangan kemudian ditambah melebihi dari kebutuhan tubuh kita. Banyak orang karena kurang pengetahuan tentang bagaimana tidurnya orang berpuasa, menghabiskan siang hari tanpa kegiatan lain selain tidur. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, pertama, jauhi tidur sesudah sholat subuh. Kemudian yang kedua, jauhi tidur ketika sore hari menjelang berbuka. Tapi yang disunatkan adalah tidur secukupnya di siang hari, barang 1 jam itu sudah bisa mencukupi kebutuhan kita. Sehingga selesai tidur kita merasa tubuh kita segar kembali. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuka, maka hindari untuk meminum minuman yang dingin dan langsung menyantap makanan yang pedas-pedas. Tapi Rasulullah mencontohkan saat kita berbuka, kita awali dengan minum segelas air putih, kemudian kita makan beberapa butir kurma, itu sudah cukup untuk mengembalikan dan menghilangkan rasa haus di tubuh kita. Maka asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak boleh kurang dari kebutuhan tubuh dan tidak juga berlebihan dari kebutuhan tubuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Maka dari itu, kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah pertama, saat kita sedang melaksanakan saum, perhatikan makanan yang kita makan saat berbuka. Kemudian yang kedua, perhatikan juga makanan yang kita konsumsi saat kita sahur. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan kita semangat untuk terus melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, pahala kita dapat dan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala kita peroleh, sehingga akhir dari puasa yang kita lakukan kita mendapatkan kedudukan la'allakum tattaqun, mendapatkan kedudukan sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.